Halo semuanya, selamat datang di channel kecil ini. Kalian apa kabar? Semoga sehat dan banyak rezeki selalu. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah komunitas gereja di mana orang-orang saling support dalam mengatasi masalah kehidupan mereka. Lalu, seorang wanita bernama Caitlin berbicara tentang hubungan cintanya yang toksik. Ternyata ada seorang pria yang juga merasakan hal yang sama. Namun kali ini melibatkan dia dan bosnya. Orang ini adalah Renfield yang sudah bertahun-tahun menjadi pelayan bagi Dracula. Renfield menceritakan bagaimana awalnya ia bertemu dengan Dracula dan bagaimana ia diberi kekuatan super serta hidup abadi setelah memakan serangga. Renfield telah menjadi pelayan yang setia kepada Dracula, bahkan pernah menyelamatkannya dari seorang pastor yang mencoba menangkapnya. Setelah pertemuan itu, Renfield bertemu dengan Mark dan berencana untuk menjadikannya sebagai santapan bagi Dracula. Namun ternyata, Mark dan teman-temannya adalah para pengedar narkoba yang sedang dicari oleh Teddy Lobo karena mencuri sejumlah paket narkoba. Para pembunuh bayaran yang dikirim oleh Teddy melihat Renfield di lokasi tersebut, sehingga mereka terlibat dalam pertarungan. Dalam pertarungan tersebut, Renfield terluka di perut oleh salah satu pembunuh. Namun, ia berhasil membalas dengan pukulan yang mematikan hingga kepala pembunuh itu terlempar. Teddy yang ketakutan pun melarikan diri, hingga ia tanpa sadar masuk ke kawasan yang dijaga oleh polisi. Setelah menyadari bahwa di dalam mobilnya terdapat sejumlah paket narkoba, Teddy mencoba melarikan diri lagi. Namun, ia dihentikan oleh polisi bernama Rebecca. Di saat yang sama, Renfield memasuki ruangan rahasia di bawah tanah yang menjadi tempat kediaman Dracula saat ini. Dia membawa jenazah pembunuh bayaran dan juga Mark beserta kedua temannya untuk dijadikan makanan bagi Dracula. Namun sayang, Dracula mengatakan bahwa mayat para penjahat tidaklah cukup. Keadaan Dracula semakin lemah akibat peristiwa yang baru saja dialaminya, sehingga ia membutuhkan darah suci. Tentu saja tindakan ini menjadi sangat sulit bagi Renfield. Bahkan, Renfield mencoba meyakinkan Dracula untuk mengakhiri semua ini dan memulai kehidupan baru yang lebih baik. Kemudian, Dracula memotong perban yang menutupi luka di perut Renfield. Dan hanya dengan setetes darahnya, luka tersebut langsung sembuh. Ini menggambarkan betapa besar pengaruh Dracula dalam hidup Renfield. Dracula adalah sumber segalanya bagi Renfield, sehingga Renfield merasa memiliki kewajiban untuk melayaninya. Di kantor polisi, Teddy dibebaskan oleh asisten ibunya karena Bella Lobo, ibunya, telah menyuap pimpinan kepolisian. Keadaan ini tentu saja membuat Rebecca geram karena keluarga Lobo selalu kebal hukum, termasuk ketika ayah Rebecca tewas saat sedang menjalankan tugas menangkap Teddy. Malam harinya, Renfield mencari mangsa untuk Dracula. Kejadian lucu pun terjadi saat ia masuk ke sebuah kafe yang ternyata sedang dipadati oleh orang-orang yang diinginkan oleh Dracula. Di saat yang sama, Rebecca juga tiba untuk melakukan penyelidikan kasus pembunuhan. Tidak lama setelah itu, Teddy tiba bersama beberapa anak buahnya. Dengan senjata lengkap dan wajah tertutup topeng, mereka pun mengepung semua orang, terutama Rebecca. Lalu, Teddy muncul dan menyerang mental Rebecca dengan menyebut almarhum ayahnya pengecut yang tak berdaya menghadapi keluarga Lobo. Ini waktunya Teddy untuk memberikan pelajaran yang sama pada Rebecca. Tindakan Teddy ini memicu kemarahan besar Renfield. Meskipun awalnya ia enggan ikut campur, namun akhirnya ia memakan seekor lalat dan langsung melawan mereka semua. Lalu Renfield dan Rebecca pun bersatu untuk mengalahkan anak buah Teddy. Namun ternyata Teddy malah melarikan diri. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Teddy dengan kejam, Rebecca pun berterima kasih pada Renfield. Begitu pula para pengunjung kafe yang merasa selamat berkat tindakan mereka. Mendapat pujian untuk pertama kalinya, Renfield pun merasa sangat senang, sehingga ia pun berniat untuk bertobat sepenuhnya.
Setelah mendapatkan pencerahan dari teman-teman di gerejanya, Renfield berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Dracula dan memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Ia pun berpindah ke apartemen baru dan mengubah penampilannya menjadi lebih rapi dan berwarna. Sementara itu, Teddy memberitahu ibunya tentang kejadian di kafe, dan mereka mulai memburu Renfield. Singkat cerita, Teddy dan rekan-rekannya datang ke markas Dracula yang sering dikunjungi Renfield. Namun, Dracula dengan cepat membunuh mereka, akan tetapi ketika ia hendak membunuh Teddy, Teddy mengaku sebagai seorang yang jahat, sehingga membuat Dracula merasa berada di pihak yang sama. Lebih lagi, Teddy mengatakan bahwa Renfield tengah berusaha menjadi orang yang baik. Maka, Dracula pun mendatangi apartemen Renfield. Dracula merasa kecewa karena merasa dikhianati. Padahal sebenarnya dialah yang memberikan kemampuan istimewa pada Renfield. Dan mereka telah bersama selama bertahun-tahun. Saat ini Renfield justru bersikap seperti korban, padahal sejak awal ialah yang menginginkan ini semua. Karena tidak tahan dengan situasi ini, Renfield mengeluarkan buku dari kelompok gerejanya yang berisi kalimat-kalimat untuk menyadarkan sang Dracula. Sayangnya, hal ini malah menjadi senjata bagi Dracula, karena orang-orang itulah yang diinginkannya. Dengan cepat, Renfield berusaha menyelamatkan anggota kelompok gerejanya dengan memberikan peringatan agar segera meninggalkan tempat tersebut. Namun, semuanya sudah terlambat karena Dracula tiba dalam hitungan detik. Kemudian Dracula melemparkan tubuh Renfield dan seketika membunuh semua anggota gereja. Renfield pun merasa sangat bersalah atas kematian rekan-rekannya. Renfield berpikir bahwa jika ia tunduk pada semua perintah Dracula, maka tragedi ini takkan terjadi. Dalam kesedihannya, tiba-tiba Rebecca bersama pihak kepolisian datang dan menangkap Renfield. Namun ketika Renfield akan dibawa ke kantornya, keluarga Lobo tiba dan menggantikan Rebecca karena Bella memerlukan Renfield untuk menemukan keberadaan Teddy. Merasa ada yang janggal, akhirnya Rebecca memutuskan untuk membantu Renfield kabur. Esokan harinya, Rebecca terbangun dengan tangannya yang terluka. Lalu, Renfield mendekatinya. Tetapi Rebecca masih merasa takut karena melihatnya sebagai seorang pembunuh. Meskipun begitu, Rebecca tahu bahwa ia tidak bisa membawa Renfield ke kantor polisi. Maka ia merencanakan semua pertemuan dengan adiknya yang bernama Kate, seorang agen FBI. Sebelum mereka pergi, Rebecca dan Renfield dihadang oleh polisi dan anak buah Bella. Dalam jumlah yang sangat banyak, Renfield menyadari bahwa satu-satunya cara untuk kabur adalah dengan menggunakan kekuatannya. Bersamaan dengan itu datanglah para anak buah Bella. Namun, mereka segera dibunuh oleh Renfield dan Rebecca. Bella dan anak buahnya yang menyaksikan pertempuran tersebut sangat terkejut oleh kekuatan Renfield. Pertarungan yang mengerikan itu pun berakhir dengan sentuhan romantis di mana Rebecca meraih tangan Renfield dan keduanya berjalan di antara mayat-mayat yang berserakan. Di markasnya, Bella sangat terkejut oleh kembalinya Teddy yang tanpa ragu memenggal salah satu anak buahnya. Ternyata, Teddy telah menjadi pelayan Dracula yang memberinya kekuatan seperti Renfield. Lantas, tawaran kerjasama dari Dracula pun disetujui oleh Bella. Karena mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu menangkap Renfield dan Rebecca. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menyandera Kate. Ternyata, rencana ini sukses karena Rebecca rela menyerahkan dirinya ke markas Lobo agar dirinya selamat.
Namun tentu saja mereka tidak datang dengan tangan kosong. Rebecca dan Renfield telah mempersiapkan senjata untuk melawan makhluk-makhluk supernatural dan salib sebagai perlindungan. Sesampainya di markas Lobo, mereka langsung dihadang oleh Teddy dan beberapa orang yang menjadi pelayan Dracula. Meskipun dihadapkan pada banyak musuh, Rebecca tidak menyerah begitu saja. Renfield berusaha melawan Teddy dan menyuruh Rebecca untuk mencari Kate. Dalam pertempuran itu, Renfield mengalami luka cukup parah. Namun dengan tekadnya, akhirnya Renfield berhasil mengalahkan Teddy. Sementara itu, Rebecca bertemu dengan Dracula di dalam ruangan tertutup. Lalu, Dracula menunjukkan kepada Rebecca bahwa Kate tengah sekarat. Dan cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menggunakan darah Rebecca. Lantas, Dracula menawarkannya menjadi pelayan jika ingin Kate diselamatkan. Namun, Renfield datang untuk menghentikannya. Meskipun begitu, Rebecca yang tak ingin kehilangan Kate akhirnya setuju dengan tawaran Dracula. Lantas, ia mendekati Dracula dan ternyata langsung membuka jendela di sana, sehingga sinar matahari mengenai Dracula. Namun, Dracula berhasil melarikan diri sebelum terbakar. Renfield dan Rebecca kemudian dihadapkan oleh Dracula di ruangan bawah tanah. Saat Dracula hendak membunuh Rebecca, ia berhasil menembak kaki Dracula hingga menyebabkan darah tumpah ke tubuh Renfield dan memulihkannya. Renfield pun menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk melawan Dracula. Dengan tekad yang kuat, Renfield bangkit dan menyerang Dracula tanpa henti. Akhirnya, mereka berhasil menangkap Dracula dengan lingkaran perlindungan yang dibuat oleh Rebecca. Setelah itu, tubuh Dracula dihancurkan lalu dibuang ke saluran pembuangan. Sementara, darah Dracula digunakan untuk menghidupkan Kate bersama dengan anggota gereja yang lain. Dan film pun selesai.